Berapa umur kamu? 80 tahun. Ini baru benar. Oke, setelah 5 bulan berselang, akhirnya Keplerians The Horror Games resmi mengeluarkan update terakhirnya untuk game Ice Cream 8 Final Chapter. Dan ini merupakan ending yang sesungguhnya ya teman-teman. Jadi di sini nanti bakalan ada true ending yang sesungguhnya guys dari game ini. Jadi kan di video sebelumnya itu kan si J bersama dengan kawan-kawannya itu sudah berhasil kabur dari pabriknya Sirot itu guys. Tapi itu bukanlah ending yang sesungguhnya guys. Karena kemarin tanggal 14 Juni tahun 2024 si Keplerians memberikan informasi baru guys. Si Keplerians itu menginformasikan bahwa dia sudah mengupdate game Ice Cream 8 ke versi 2.0 guys. Dan di sini kita bakalan menyaksikan beberapa cuplikan dari updatean Ice Cream 8 ini teman-teman. Soalnya di situ masih ada satu misteri lagi yang belum terpecahkan ya teman-teman. Dan sepertinya ini merupakan perjalanan terakhir dari game Ice Cream The Series teman-teman. Soalnya di situ sudah tertulis final chapter ya teman-teman. Otomatis di nextnya udah gak ada lagi tuh game-game Ice Cream. Jadi kalau kalian kangen sama game Ice Cream yang sangat populer ini, kalian bisa tonton ulang semua alur cerita dari game Ice Cream yang pertama sampai Ice Cream yang terakhir ini guys, Ice Cream chapter 8. Linknya nanti gua taruh di deskripsi ya teman-teman. Atau kalau mau kalian bisa langsung aja mampir ke channelnya Keplerians ya. Nanti linknya bakal gua taruh juga di deskripsi guys. Oke, sebelum masuk ke dalam videonya gue ingatkan lagi bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya guys, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel saya teman-teman. Oke, kalau begitu daripada kelamaan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. And let's go. Oke, jadi rekap sedikit ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kan CJ dan teman-temannya sudah berhasil kabur dari pabriknya Sirot menggunakan van-nya. Dan disitu nampak bahwa Sirot kesal bahwa pabriknya diobrak-abrik sama bocil-bocil gendut itu. Dan di akhir gamenya, kita diperlihatkan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa masih ada satu misteri lagi yang belum terpecahkan. Dan kita harus menghabisi Rod atau mengakhiri Rod untuk selamanya guys. Dari situ gue langsung berpikiran bahwa nanti game ini bakal mendapatkan update lagi dari Keplerians. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu kini sudah tiba guys, updatean dari game tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini, karakter utama kita yaitu J Brown beserta dengan kawan-kawannya ingin berusaha untuk mengakhiri hidup Rod untuk terakhir kalinya guys, dan untuk selamanya. Dan seperti yang kalian lihat juga di map ada satu lokasi yang baru saja ditambahkan oleh developernya sendiri, yaitu The Extraction Room guys. Akhirnya selama ini ruangan ekstraksi yang selalu menjadi pertanyaan, kini sudah berubah menjadi jawaban teman-teman ya. Kita dapat menjelajahi ruangan tersebut guys. Dan beginilah isinya. Rupanya selama ini si Rod sudah banyak menyimpan anak-anak kecil yang gendut yang ingin diekstraksi di ruangan tersebut guys. Anak-anak tersebut ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam sebuah wadah berbentuk bola. Tidak ada pilihan lain, si J pun juga harus menyelamatkan anak-anak yang berada di wadah bola tersebut guys. Selagi mengitari extraction room, di situ J menemukan ada sebuah ruangan kontrol guys, yang disitu bisa membebaskan bocil-bocil yang berada di wadah bola tersebut guys. I just found what seems to be the control system that is keeping a lot of kids inside pink fluid pods. We have to deactivate it. Dan dimulailah misi mereka untuk kabur dari pabrik sialan ini, dan sekaligus juga untuk menghabisi Rod untuk terakhir kalinya dan untuk selama-lamanya. Misinya adalah
CJ harus menyedot semua ramuan-ramuan pink yang ada di wadah bola tersebut supaya bocah-bocah tersebut bisa keluar dengan bebas guys. Tapi untuk menyedot ramuan-ramuan pink tersebut, kita harus menemukan floppy disknya terlebih dahulu guys, yang ada di 3 tabung ini ya teman-teman. Oke, jadi gue mulai yang biru dulu teman-teman. Ini sebenarnya bebas sih, kalian boleh ngacak milih yang mana dulu buat ditemuin. Tapi kalau gue sih milihnya yang biru aja guys. Oke, jadi untuk menemukan floppy disk yang biru ini teman-teman, salah satu bagiannya tuh ada di atas itu ya teman-teman, pipa. Nah, kita membutuhkan sebuah alat yang mungkin lebih mirip kayak Poppy Playtime gitu. Soalnya itu untuk menggapainya kita harus membutuhkan sebuah alat yang bisa memanjang guys, seperti tangan di Poppy Playtime. Nah, untungnya kita punya ini teman-teman guys, yang bisa membantu kita untuk mengambil salah satu bagian dari floppy disk tersebut. Nah, untuk floppy disk yang satu lagi kita mesti mencarinya di area bawah teman-teman. Setelah mendapatkan keduanya, kita langsung menyerahkan benda tersebut kepada Mike untuk dikombinasikan menjadi sebuah floppy disk berwarna biru teman-teman. Oh, thanks. Lalu yang selanjutnya floppy disk yang berwarna pink guys. Jadi untuk mendapatkan floppy disk itu, ternyata floppy disknya itu berada dalam sini guys. Dan kita harus memasuki suatu hewan atau benda apapun itu ke dalam sini guys, supaya floppy disknya bisa keambil. Kalau si ini kayaknya gak mungkin nih bisa masuk ke sini nih. Ya iyalah, kan dia manusia, badannya gede, kocak. CJ melihat di situ ada hamster milik Liz yang lagi terjebak dalam ventilasi. Maka dari itu CJ harus membebaskannya guys. Setelah mengobrak-abrik perkakas, CJ akhirnya menemukan obeng dan langsung membebaskannya. Widih, ini hamsternya besar banget ya teman-teman. Ini hamster yang sebelumnya ada di chapter 7 teman-teman, pas kita lagi di laboratorium. Dan sekarang dia sudah balik lagi ke kita guys untuk menolong Liz, Charlie, dan Mike sama Liz juga ya teman-teman. Pink floppy disk from that room. Go! Di sini kita berperan sebagai hamster yang sudah masuk ke dalam lubang kecil tersebut guys, demi masuk ke sebuah ruangan kecil di dalamnya untuk mendapatkan floppy disk yang diinginkan oleh CJ beserta dengan teman-temannya itu. Setelah melewati berbagai macam rintangan, akhirnya hamster mendapatkan floppy disk berwarna pink yang dibutuhkan oleh J. Lalu sisa floppy disk yang terakhir guys, yaitu yang berwarna merah. Dan untuk floppy disk yang berwarna merah itu berada di ruangan robot ini guys. Tapi untuk memasukinya, kita butuh seseorang yang bisa menyamar menjadi robot. Karena ruangan tersebut adalah ruangan kerjanya para robot. Ya, jadi karena si Charlie itu orangnya nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia jadikan babu lagi guys oleh si J dengan cara menyamar sebagai robot supaya tidak diketahui. Sekarang misinya Charlie adalah harus mengambil disket merah tersebut. Namun sebelum bisa mengambil disket merah tersebut, ia terlebih dahulu harus menggeser box tersebut guys. Nah, untuk menggeser box tersebut tuh harus membutuhkan 5 buah robot teman-teman yang akan membantunya. Begitu melihat kedatangan Charlie, mereka pun langsung mengikutinya dari belakang, menganggap Charlie sebagai pemimpin. Ini seperti Charlie sama anak-anaknya aja ya. Setelah mengambil disket merah, Charlie pun langsung keluar dari ruangan tersebut dan kembali lagi ke control room bersama Jay. I'm going back to the safe room. Wearing this costume is very hot. Setelah memasang ketiga disket tersebut,
Si J pun mengambil alih kepada teman-temannya untuk menarik tugas tersebut. Dan inilah yang terjadi. Liz, Mike, Charlie, pull the breakers. Now! I hope this time it goes well. Let's free those children and end this nightmare at its roots. That noise! What? No! 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 Oh, those hateful kids again! Why do they always destroy my plans? Oh! They just had to stay still and let them be the ingredients of my fantastic ice cream. Damn fat kids! They're the same as my old stupid classmates. And my mother who abandoned me. Oh, I like the air to breathe. How come I can't catch my breath? Ketika tuas itu ditarik, maka semua cairan yang ada di wadah bola tersebut mulai terserap ke bawah. Rod pun yang menyadari hal itu langsung marah-marah ke bocah-bocah itu guys, bahwasanya mereka telah mengganggu dan terus merusak rencana dia. Rod menyalahkan mereka semua seperti ia menyalahkan seluruh teman-temannya sekelas zaman dulu cuy. Saking marahnya sama bocah-bocah tersebut, sampai-sampai si Rod mulai kehilangan nafas. Lalu scene tiba-tiba berubah ke masa si Rod masih kecil guys, tepatnya sekitaran tahun 1940-an, yang dimana saat itu masih terjadi perang. Dan untuk tepatnya sepertinya tidak asing lagi buat kita gengs, soalnya ini adalah tempat dimana kita bermain Evil Nun 2 teman-teman ya. Kalau kalian masih ingat, tempat ini berlatar di sekolah teman-teman, sekolah yang namanya Eagle Junior High School kalau kalian masih ingat tuh ya. Nah, buat kalian yang belum mengetahui seputar cerita tentang Evil Nun series, kalian bisa tonton videonya, linknya gue taruh di deskripsi kolom ya. Oke, kita balik lagi ke Rod. Jadi di situ ketika Rod kecil, dia mendengar bahwa ibunya itu sangat gak terima guys. Dia sangat marah karena yang dia dapat tuh harusnya Elisa, bukan anak laki-laki seperti Rod. Nah, sebagai pengganti anaknya Elisa, biarawati Madeline terus memperlakukan Rod seperti anak perempuan. Dia terus dipakein baju perempuan, terus dikatain cantik gitu ya. Mungkin tujuannya kayaknya si Madeline ini berharap kalau si Rod ini pakai baju perempuan, mungkin nanti dia bakal berubah jadi Elisa gitu ya, Kak, transformasi gitu. Dia percaya banget kalau nanti suatu saat ketika si Rod mengenakan pakaian perempuan, otomatis si Rod ini bakal berubah menjadi Elisa seperti anak yang dia inginkan. Dan si Sister Madeline ini juga terobsesi dengan tingkahnya si Baphomet alias si Nazareth itu ya guys, yang telah melakukan hal yang tidak manusiawi kepada anak-anak. Hal itu juga sudah diceritakan lewat game series Evil Nun ya guys. Bahkan Sister Madeline juga menganggap bahwa dirinya orang yang paling suci di gereja itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau tindakan si Madeline ini membuat para biarawati aneh. Dan para biarawati lain pun sering bergosip tentang si Sister Madeline yang sering bertingkah laku aneh. Masuk ke dalam kamar ibunya, Rod tiba-tiba terkejut karena Sister Madeline itu tiba-tiba ngamuk di depannya. Karena dia telah melepas pakaian yang sudah dipakai oleh ibunya sendiri. I wish these nuns weren't such gossips. You! What are you doing here? How many times have I told you not to take that dress off? Dan suatu hari, Rod kecil pun membaca suatu pesan rahasia yang dituliskan oleh seorang anak laki-laki yang bernama William Bismarck. Ya, kalian pasti tahu kan William Bismarck itu siapa? Yap, betul sekali. Dia itulah tokoh utama dari game Evil Nun 2 teman-teman. Mengenai pesan tersebut, si William pun meminta kepada biarawati kepercayaannya yaitu biarawati Pai untuk menemuinya di depan gerbang pintu gengs pada tengah malam. Ia mengklaim bahwa ada sesuatu yang ingin dibahas bersama dengannya. Si William juga mempersilahkan biarawati Pai untuk mengajak biarawati lainnya, tapi tidak untuk Sister Madeline guys. Setelah keluar dari ruangan tersebut,
Rod kecil melihat ada William Bismarck yang sudah bertemu dengan biarawati Pai dan ingin membicarakan hal yang akan dibahas. Tapi belum sempat mendengar pembicaraan itu, dia dipergok lagi sama Sister Madeline dan mendesaknya untuk kembali ke ruangan Pink untuk bermain. Elisa! Don't walk around here. Go back to the pink room to play. Di saat itu juga, Rod kecil melihat ada William Bismarck beserta dengan biarawati Pai yang tengah membahas sesuatu di kapel. Tak lama lagi ruangan tersebut akan dijadikan tempat pemujaan Baphomet, teman-teman. Maka dari itu Rod kecil pun bersembunyi ke dalam lemari. Melihat bahwa Sister Madeline berjalan menuju ruangan kapel untuk melaksanakan ritual, Rod kecil pun keluar dari lemari tersebut. Namun saat hendak mendekati pintu itu, dia tiba-tiba dipergok lagi sama biarawati lain. Dan rupanya dia adalah Suster Philippa, gengs. Suster Philippa berjanji akan membawakan Rod ke tempat yang lebih aman. Beberapa saat kemudian, para biarawati pun memanggil tukang es krim yang bernama Joseph Sullivan untuk menitipkan Rod kecil kepada Joseph. Berpikir bahwa hal ini dapat dilakukan untuk menghindari Rod kecil dari Sister Madeline. Sebagai gantinya, para biarawati memberikan buku resep milik Madeline yang sudah dirancang. Buku tersebut bakalan menjadi cikal bakal terjadinya es krim yang sangat spesial. Sialnya, hal itu disaksikan langsung oleh Madeline di atas jendela loteng, teman-teman. Hal itu membuat Madeline geram dan seakan-akan ingin membunuh para biarawati. Madeline pun mengambil palu yang berada di lemari itu dan dia berniat untuk membunuh mereka semua. You thieving nuns! What have you done? No! I'll kill you all! Flashback pun selesai. Namun si Rod masih tidak percaya akan kejadian yang terjadi di masa lalunya. Dan si Rod pun memutuskan untuk naik ke elevator dan berencana ingin membunuh Jay dan teman-temannya. Keluar dari extraction room, Jay dan teman-temannya sudah membawa senjatanya masing-masing dan kini siap memburu Rod untuk terakhir kalinya dan untuk selama-lamanya. Guys, it's time to find that ice cream man and defeat him once and for all. This will be his final chapter. Let's go! Yes! Yeah! Let's go! Dan mulailah pertarungan antara Jay dan teman-temannya versus Rod Sullivan. Jay dan teman-temannya menaiki elevator menuju ke tempat rahasianya Rod. Dan sampainya di sana, Rod, we finally have you surrounded. This time, we are gonna hunt you down. No, stupid children! Have you not realized where you are? Huh? Oh, I am so sick of you! I'm going to break you into 1,000 little pieces with this little freeze gun here. Mike! No! No, no! No! Filthy children. You won't make me think about my past again. If I destroy you, everything that happens in my head will disappear forever. Like my frosty breath in winter. It will vanish. senjata mereka pun dibekukan sama Rod di ruangan itu.
Dan ketika Rod mengarahkan kepada Liz, Mike pun berusaha melindunginya. Dan pada akhirnya Mike pun menjadi orang yang membeku pertama di ruangan itu. Dan tibalah saatnya pertarungan terakhir antara Rod Sullivan melawan J dan teman-temannya resmi dimulai. Jadi di sini untuk mengalahkan si Rod, si J harus menghancurkan 5 komponen yang bekerja pada mesin freeze gun tersebut dengan sebuah ketapel. Tapi kita di sini harus menghindari tembakan dari Rod, teman-teman. Kalau kita kena tembakan dari freeze gun tersebut, maka sekali kena kita langsung KO, gengs. Singkat cerita, Jay pun berhasil menghancurkan 5 komponen yang beraksi kepada mesin tersebut. Dan seketika itu, mesinnya Rod langsung goyang-goyang tak berdaya, teman-teman, dan menembakkan ke segala arah. Nah, salah satu tembakan tersebut memunculkan sebuah lubang besar yang menuju ke tangki pembuatan es krim. Dan di saat itulah mesin Rod hancur. No! Not again! Mike! Are you alive? Oh, thank goodness. Oh, come on! Rod cuman bisa nangis-nangis di hadapan para bocil gendut tersebut, gengs. Dan beberapa saat kemudian, dia pun melepas topinya untuk sesaat, lalu kemudian menutupnya lagi. Dan kemudian dia pun mengingat kembali kejadian kelam yang terjadi pada saat dia masih sekolah. I don't know. Lately, I've been thinking about tough times in the past. Kids at school were mean about my weight. None of them are still breathing. And my dad, who was my main family, was guilty for my fatness because he had the secret recipe to make poison ice cream too. And he was too carefree with me. I don't understand. Did he move me from that convent because of that recipe? It's sad because he never really loved me. As a parent, he seemed more interested in being famous and rich. And my mom, the only one who actually cared about me, was a crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? And if my real dad wasn't Joseph, was he that evil lord named Baphomet? Whatever I try to do, I can't undo the mistakes of the past. Life feels meaningless. My revenge and my dreams, like ice cream on a summer night, are melting away. Dan di saat itu, kita mendengar bahwa ada seorang wanita yang sepertinya terjebak dalam cawan ajaib yang sedang berbicara kepada Nazrat. Yang dibahas adalah mereka melihat bahwa dari dalam diri Rod ini sudah ada mulai tanda-tanda Rod akan bertobat. Jadi mungkin mereka masih bisa memberikan Rod kesempatan kedua. Nazrat tidak setuju kalau si Rod ini sudah melakukan banyak dosa semasa hidupnya. Dan ibunya Sister Madeline juga selama ini salah mengira kalau si Nazrat ini merupakan sosok Baphomet. Do you think he deserves one more chance? I can't do anything. That intellectual animal has made too many mistakes. From the moment he was born, he had a special fate. I protected him from her mother with my rules, but she confused Nazrat with Baphomet. Can she be more fooled? Had good karma, but he already spent it. I can't do more, sister. My hell has already ended. They are all living beings, just trying to stay alive. If we help them forward, for sure they'll survive. They need us.
teacher to heaven. It's our incentive. Let life itself be their teacher. See you soon, my dear sister. Waktu telah berjalan kembali. Si Rod Sullivan yang sudah berputus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan cara mencemplungkan dirinya ke dalam sebuah tangki besar pembuatan es krim. Ibunya yang pas melihat momen tersebut langsung bergerak cepat, menggeret anaknya keluar dari tungku tersebut. Dan pada akhirnya si Evil Nun pun bisa melihat anaknya kembali setelah berpisah dengan Rod selama puluhan tahun lamanya. Are you my son? I don't see your face. But I guess you dress like Joseph for some reason. Finally, I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son, a grown man. I hope we get to know each other in the afterlife. Kematian Rod Sullivan dan ibunya yaitu Evil Nun membuat series Ice Cream telah berakhir, teman-teman. Semua bocil-bocil yang disekap beserta dengan Jay dan teman-temannya akhirnya berhasil keluar dari pabrik Dajjal tersebut. Dan pada akhirnya mereka semua kembali ke keluarganya masing-masing dengan hidup bahagia, gengs. Kisah dari Ice Cream 8 akhirnya tamat di sini, guys. Tapi di sini ada sesuatu yang bakalan gue bahas terkait dengan misteri yang ada di update terbaru ini. Jadi di versi 2.0 Ice Cream 8 ini, gengs, mengungkap banyak sekali misteri yang ada di update terbaru ini, gengs. Jadi di sini selama flashback kita terungkap kalau si William Bismarck ini selaku pemain utama dari game Evil Nun kedua merasa kasihan dengan Rod kecil yang selama ini selalu diperlakukan aneh oleh Sister Madeleine itu sendiri. Sister Madeleine ini selalu memperlakukan Rod layaknya dia merawat anak perempuan, padahal dia tuh laki-laki ya. Jadi si Rod itu selalu dikenakan dress pink atau gaun pink gitu ya, yang dipercaya nanti dia bakal berubah kembali menjadi Elisa, anaknya yang dulu. Hal ini karena dia sudah terobsesi banget sama ritual-ritual iblis dan dia tuh mengira kalau Nazareth itu sebagai Baphomet, kata dia. Nah, karena hal inilah yang membuat kita jadi tahu kalau si Evil Nun itu menjadi kewarasan dan akhirnya berubah menjadi Evil Nun. Nah, karena nggak tega melihat si Rod diperlakukan kayak gitu terus, akhirnya William Bismarck tuh bilang kepada biarawati Pai melalui pertemuan rahasianya. Nah, jadi selama pertemuan rahasia itu, si William Bismarck meminta kepada seluruh biarawati yang ada di gereja itu untuk memindahkan Rod ke seseorang yang lebih baik. Dan dari situ ditemukanlah seorang penjual es krim yang baik hati, namanya Joseph Sullivan. Ya karena jujur aja deh, soalnya para biarawati itu juga udah pada enak lihat biarawati Madeleine memperlakukan Rod seolah-olah dia memperlakukan anak perempuan, teman-teman. Ya jadi pada akhirnya para biarawati pun setuju dengan rencananya si William. Pada akhirnya di malam itu mereka membuat rencana supaya bisa membawa Rod kecil ini ke Joseph Sullivan dengan aman. Dan rencana mereka berjalan dengan mulus dengan cara membicarakan hal yang sangat rahasia dalam kapel. Akhirnya mereka mendapatkan perhatian dari biarawati Madeleine. Nah, ketika di gereja, ketika si Rod kecil itu keluar dari lemari, tiba-tiba dia langsung diajak sama suster Philippa kayak, yuk kita ke Joseph yuk biar lebih aman gitu ya. Ketika sudah sampai di gerbang, awalnya si Joseph itu dia kayak ngerasa keberatan gitu ya. Tapi setelah dibagikan buku resep pembuatan es krim yang sangat spesial itu, akhirnya si Joseph mau, teman-teman, membawa si Rod. Hal itu pun dilakukan oleh para biarawati supaya si Rod ini dididik yang lebih manusiawi lagi daripada diurusin sama Sister Madeleine yang udah kesurupan iblis, gengs. Tapi sayangnya apa boleh buat, hal itu pun sudah diketahui oleh Evil Nun lewat pemantauannya dari arah loteng, dan mereka pun habis di tangan Evil Nun, gengs. Nah, jadi di sini misteri bagaimana si Rod itu bisa sampai ke tangan Joseph akhirnya sudah terjawab ya, teman-teman. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan game Ice Cream 8 final chapternya, guys. Jadi ini sudah chapter terakhir, teman-teman. Jadi kemungkinan besar sudah tidak ada chapter lanjutannya, teman-teman.
Buat kalian yang kangen sama series Ice Cream dari Ice Cream 1 sampai yang terakhir ini chapter 8, kalian bisa langsung aja tonton playlist yang udah gue sediakan di deskripsi kolom ya teman-teman. Ya walau ceritanya lumayan rumit, tapi seenggaknya ini tetap asik cuy buat dibahas. Oh ya, dikabarkan juga kalau si Keplerians Universe ini telah menyediakan villain terbarunya untuk game selanjutnya. Buat kalian yang belum nonton cuplikannya kayak gimana, nih gue kasih lihat ya. Sepertinya untuk game selanjutnya ini lebih ke game arcade gitu ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran, mungkin kita tunggu aja kali ya info selanjutnya dari Keplerians Universe. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir video teman-teman. Jangan lupa buat klik like, comment, share, dan subscribe guys. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap positif, tetap semangat, and yaudah, bye-bye. We can make a wildfire get away.